Hai, filosofi yang penting happy dan enak. Inilah semakin laku dan berkembang seiring dengan ketahanan mental manusia yang semakin rapuh. Filosofi ini begitu membias dalam kesadaran berinteraksi, berubah kesadaran dan semakin membawa kita manusia pada kebebasan tanpa batas, kebebasan tanpa arah, persis seperti orang mabuk tidak lagi menganggap etika itu penting seiring dengan semakin menipisnya perhatian pada hal-hal yang baik. Kebaikan seakan-akan tidak lagi dianggap menyenangkan dan hidup tanpa aturan dianggap sebagai sebuah kesenangan. Sebenarnya dalam hidup, dalam jenis apapun konteksnya, ketika moral menjadi dasar yang akan mengatur kehidupan kita sebagai manusia. Tidak punya kode etik, yang punya moral tidak hanya punya pikiran tetapi juga punya rasa. Begitu juga dengan praktek berusaha. Ada satu kondisi di mana kode etik dan etika moral mengatur kita dalam melakukan dan mengembangkan bisnis dan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zikrul Imam. Dan sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang wirausaha. Dan kali ini saya akan menyinggung persoalan etika. Kalau memang kita akan membahas lebih banyak etika moral dalam berbicara, teman-teman semua para seperjuangan. Hai calon wirausaha, hari ini kita akan membicarakan lebih banyak tentang etika dalam berbisnis. Ketika dalam berbisnis muncul pertanyaan dalam pikiran kita, sebenarnya apa itu etika, khususnya ketika dalam berwirausaha. Palembang perlu ada semacam aturan-aturan moral tertentu atau yang tidak tertulis. Mesti kita ikuti. Dalam komen kali ini akan kita bahas lebih lanjut. Mudah-mudahan ini menjadi masukan buat kita semua, khususnya untuk Anda para buat saudara ingin calon wirausaha. Apapun usaha Anda, suatu saat atau ketika mulai hari ini, bahwa ada hal-hal tertulis ataupun tidak yang secara sadar dan moral yang dalam diri kita akan mengatur semuanya tanpa harus diingatkan oleh orang lain. Nah, ketika wirausaha, hal sebenarnya ini merupakan satu kegiatan usaha yang dilakukan dengan kode etik atau aturan-aturan norma yang berlaku di suatu masyarakat. Hal ketika Anda saudara akan membuka suatu bisnis di wilayah manapun, maka kita yang punya kewajiban untuk mengikuti aturan moral, aturan yang ada di wilayah tersebut, bukan yang orang yang harus beradaptasi dengan aturan kita. Norma itu, tapi kita harus menyesuaikan diri. Dalam bisnis pun ada norma-norma yang harus kita patuhi. Etika atau norma itu sendiri digunakan biasanya agar para pengusaha seperti saudara atau calon pengusaha seperti Anda tidak melanggar aturan-aturan main yang telah ditetapkan dan usahanya dijalankan dengan memperoleh simpati dari berbagai pihak, sehingga ada kenyamanan, ada ketentraman, ada hubungan baik ketika memiliki usaha dengan pengusaha-pengusaha yang lain, dengan pelanggan dan masyarakat di sekitar, sehingga proses menjalankan usaha dan bisnis menjadi lebih nyaman karena ada etika yang mengatur ya. Kalau kita coba review lebih jauh, kita coba analisis asal kata etika itu dari Prancis, dari bahasa Prancis etiquette yang berarti kartu undangan. Happy dasarnya adalah kartu undangan.
hal ketika coba google sedikit apa kata kita dengan kartu undangan yang masa itu berkembang pada raja-raja Prancis. Secara mengundang tamu-tamu kenegaraan untuk suatu kegiatan atau suatu pesta, dan itu dilakukan dengan melalui kartu undangan. Dalam kartu undangan itu tercantum berbagai macam persyaratan, berbagai macam ketentuan, mulai dari aturan main termasuk dress code ketika akan hadir di acara tersebut, termasuk segala hal yang harus dipatuhi, sehingga yang di luar dari ketentuan itu dianggap orang yang tidak diundang. Nah, filosofi ini yang kemudian mengakar menjadi kata etika. Aturan-aturan yang dimaksud di sini adalah tidak sekedar aturan tertulis, tapi aturan norma yang berlaku, yang didesain atau yang sudah menjadi budaya di satu wilayah atau tertentu. Nah, juga akan terkait dengan etika dalam berwirausaha atau ketika berbisnis sekarang. Kita coba analisis lebih jauh dalam pengertian yang lebih luas. Etika adalah tata cara atau tata dalam hubungan dengan manusia lain, dengan pengusaha lain, dengan produsen lain, dengan customer, dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Kenapa? Karena masing-masing masyarakat, masing-masing kelompok punya beragam adat istiadat dan budaya yang tidak sama. Mereka punya aturan-aturan yang diberikan, yang dibuat sebagian orang barangkali bertentangan, tapi buat orang lain ternyata itu ada suatu keharusan, makanya dituntut. Untuk kita sebagai orang yang baru akan memulai suatu bisnis atau suatu usaha atau wirausaha di suatu tempat, kita harus adaptable dengan etika. Bisnis yang ada di sana, ya monggo silakan, banyak pertanyaan, silakan mencoba mempelajari, menganalisis lebih jauh, mencoba berdiskusi kepada mereka lebih punya pengalaman tentang itu. Etika sering disebut sebagai pindahkan dalam pengaturan perilaku atau tingkah laku kita dalam berbisnis, tingkah laku kita dalam berwirausaha atau perilaku secara umum. Manusia dalam satu kelompok tertentu atau masyarakat, tingkah laku itu perlu diatur. Kalau tidak ada aturan, kita seperti Tarzan, seperti hewan yang hidup di hutan belantara. Siapa yang kuat menang, siapa yang menderita ya kalah. Tingkah laku melalui etika ini perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma. Kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu bukan siapa kuat, tetapi berdasar norma memang sudah disepakati sikap atau perilaku seorang usaha atau bisnis. Jadi aturan tersebut bisa menjadi motivasi untuk Anda bisa memberikan respon dalam dunia usaha dan wirausaha yang juga bisnis yang kita jalani, saling memberi pengaruh. Baik itu tentu saja ini juga bagian dari etika moral yang kita perbincangkan. Jadi sampai di sini bagian terakhir. Mudah-mudahan sekalian lagi bermanfaat setiap topik dan konten kita bicarakan di setiap minggunya dalam mata kuliah pengantar perwirausahaan. Terima kasih. Saya Muzakir Imam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.